kok pas saya pulang ini kuburan. Ngelihat apa ya, ngelihat suasana yang saya lewati itu hilang. Halo kawan-kawan alur kehidupan, balik lagi bersama saya Kevas selaku host di segmen Keramat, kisah seram malam Jumat. Baik kawan-kawan alur kehidupan, kita sudah kedatangan tamu nih dengan Mas Agung selaku driver ojol. Oke Mas, boleh diperkenalkan dulu nih nama Mas? Ya, nama saya Agung, seorang driver ojol. Baik. Pada saat itu, kalau untuk saat ini profesi apa? Kebetulan saya saat ini sudah bekerja sih. Oke, berarti ada hal-hal yang harus Mas ceritakan nih ke kawan-kawan nih. Nah, kebetulan saya punya pengalaman di saat saya jadi ojol. Oke, di saat jadi ojol ya Mas? Saat saya jadi ojol, itu pengalaman yang sedikit gimana ya? Buat saya itu merinding lah. Oke. Karena pengalaman yang kayaknya nggak bakal terlupakan itu Mas. Oke, bisa dibilang pengalaman yang paling nggak bisa dilupain. Iya, kejadian itu pada saat itu gitu kan. Nah, saya kan kalau on beat itu pagi lah, rutinitas pagi, saya sore pulang. Oh, malam. Sempat pulang dulu. Karena kan saya buat mandi lah. Oke, segala macam bersih-bersih, sholat segala macam. Saya keluar lagi malam. Ngalong. Sampai jam berapa Mas biasanya kalau ngalong? Saya bisa jam 1 atau jam 2 gitu. Wah, lumayan. Oke. Karena kan gimana suasana malam itu kan kadang ada aja benar order gitu kan. Dan sebenarnya lebih sering di malam nggak sih Mas? Iya, karena dan saingan udah pada nggak ada gitu. Betul. Jadi pas saya sedang nunggu order itu, saya dapat nih order dari Lenteng. Stasiun Lenteng tepatnya. Oke, bagi kawan-kawan alur kehidupan, kita langsung buka-bukaan aja kali ya. Dari Stasiun Lenteng Agung Jakarta Selatan, berarti kemana tuh Mas? Itu kalau nggak salah tujuannya ke Meruyung. Oke, Meruyung, Limo Depok ya? Limo Depok. Oke. Nah, di saat saya dapat order, itu kan seorang wanita lah, perempuan lah. Seneng ya kan. Iya. Nah, saya pick up, saya jemput customer, saya sebut namanya ya, dan dia naik. Iya. Ya kan. Dan itu kejadian kalau nggak salah malam. Pada malam hari. Hari Kamis kalau nggak salah. Malam Jumat tuh Mas. Malam Jumat pas banget, ya kan. Malam Jumat. Ingat nggak jam berapa pukulnya nih? Itu tepatnya jam 10 lewat, 10 malam. 10 malam. Saya dapat order arah ke Meruyung. Oke. Dan di mana pada saat itu PSBB. Oh. Jadi pas pandemi. Berarti Mas Agung ini menjadi driver ojol di saat pandemi Mas. Betul. Oke. Di mana nggak terlalu banyak orang, nggak terlalu ramai gitu kan. Iya. Karena kan PSBB itu kan. Ya, social distancing. Nah, saya dapat customer dan tujuannya ke Meruyung, saya bawa. Oke. Ya kan. Saya bawa dan itu cuaca gerimis. Oke, posisinya lagi gerimis nih Mas, jam 10 malam, gerimis. Pasti nggak ngeh dong customer yang Mas goncengin tuh bentukannya kayak apa segala macem. Betul. Jadi pas saya ketemu, saya sebut namanya, dia menganggukkan kepala gitu kan. Saya bawalah dia gitu. Nah, sepanjang perjalanan saya sama dia nggak ada interaksi, nggak ada percakapan lah. Bener-bener nggak ada karena biasanya ya namanya udah malam itu kan rawan dong, wanita malam-malam mau kemana nih gitu kan. Kalau emang dia bener real gitu kan, pasti nanya dong, Mas gitu kan, atau gimana ini nggak ada sama sekali gitu kan. Pas di sepanjang jalan saya kadang
jadi bingung nih. Tapi nggak terfikirkan itu berarti kepikiran dong. Ya kepikiran karena udah sejauh itu kan jauh kan, Iya. Menteng Meruyung itu kan lumayan. Pas di situ saya sempat berpikir nih, ini cewek bener atau bukan gitu kan? Karena kan nggak ada interaksi sama sekali, ya mau nggak mau saya harus ikutin map. Iya. Ya kan? Sepanjang saya jalan ngikutin map itu kondisi ya normal. Lalu lalang orang-orang banyak dong jam 10 apa pada saat itu sepi. Oh, PSBB sepi banget, Mas. Betul. PSBB itu kan sepi karena Ngeri. cuaca gerimis kan? Iya. PSBB pula gitu kan. Jadi nggak ada yang keramaian atau ini nggak ada. Nah, sepanjang jalan saya menuju ke rumah dia itu biasa aja, Mas. Oke. Ya kan? Biasa aja dan sekeliling saya lihat itu tampak normal. Dan dia nggak ngomong. Pas sampai tujuan nih di titik drop, Iya. saya sampailah rumahnya kan gitu. Nah, itu kondisinya jadi gimana ya? Rumah, tapi kok ini sepi gitu kan? Maksudnya kan kalau namanya dalam rumah itu kan pasti ada suara orang lah apa. Iya. Karena kan saya tepat di depan rumahnya gitu kan, berartinya bukan yang jaraknya Saya terlalu mau nanya jauh. nih, Mas. Posisinya rumahnya ini perkampungan kah atau komplek? Perkampungan. Perkampungan. Karena kan, perkampungan, jadi itu nama jalannya Jalan Haji apa gitu saya lupa. Pokoknya tepatnya tuh nggak jauh dari Kubah Mas lah. Oke. Nggak jauh dari Kubah Mas. Ketika saya sampai, ya kan, dan dia nggak ada ngomong sama sekali, Mas. Nggak ada ngomong sama sekali. Nggak ada ngomong sama sekali. Dari awal perjalanan tuh Dari awal perjalanan itu nggak ada ngomong sama sekali. sampai ke udah tujuan. Sampai tujuan. Kan bisa sekitaran 40 menit mau hampir 1 Nah, jam. kurang lebih segitu. Ya kan ya? Kurang lebih segitu. Apalagi perjalanan pasti kan pelan-pelan tuh, Mas, gerimis segala macam. Betul. Itu nggak ada kepikiran emang, Mas, nggak mau nanya, gua tanya apa gimana gitu. Ya, karena kan gini ya, karena takutnya driver bertanya-tanya itu customer Risih. Nah, gitu kan. Oh, mengaruh ke Ketika, rating. betul takutnya. Oh, jadi nggak bintang 5 nih. Jadi nggak bintang 5 saya kan Iya. gitu kan, nggak bintang 5. Nah, jadi pas saya sampai rumahnya, dia bayar tunai kan, dia bayar pakai tunai. Habis ngedrop, saya langsung berangkat dong. Iya. Nah, disitulah pas kejadian saya pulang nganter dia ini, saya kok ngelihat apa ya, ngelihat suasana yang saya lewatin itu hilang. Nah, yang tadinya rumah, saya sampai merinding tuh. Bingung juga nih. Tapi makanya saya masih bingung nih. Saya masih menebak-nebak apa nih. Yang tadinya saya lewat itu rumah, ya kan, rumah. Kok pas saya pulang ini kuburan. Disitulah saya, ya kan? Merinding, guys. Merinding, kawan-kawan. Kok ini kuburan gitu kan? Jadi Mohon ditahan dulu deh, Mas, cerita. Mas, kita ngerokok dulu biar nyantai. Ini udah, wah gila sih, itu nggak masuk akal banget, Mas. itu di situ kok yang saya lewatin itu Selamat. hanya jalan itu. Wah. Nggak ada jalan lain lah, ibaratnya. Orang saya sempat bertanya di saat mau sampai rumah, ini kesini gitu kan, tapi kan dia berhubung nggak nyaut gitu kan, saya ikutin map aja gitu. Dan saya pulang pun ya begitu kondisinya, ya saya ingat ini jalan saya bilang gitu. Sebelum Mas cerita perjalanan pulang, saya mau nanya nih, kan Mas kan pasti kan berhenti dulu dong, nurunin dia dulu dong, betul, minta helm dulu dong, betul. Bagaimana? Nah, di saat saya minta helm, jadi gini, si customer ini emang, jadi gimana ya, nggak ada interaksi sama sekali, Mas. Nggak ada, Mas. Nggak ada interaksi sama sekali, makanya saya jadi tetap, maksudnya buka helm tetap itu. Tetap buka helm tetap, maksudnya Kelihatan dong mukanya, Mas. iya kan, nggak saya perhatiin gini, di belakang saya di depan, saya nengok. Pembayaran payment pakai apa? Dia tunai, Ngasih duit juga. ngasih duit. Nah, itu yang saya mau nanti ceritakan. Duitnya ini. Oke, lanjut. Berarti ini kan udah nih. Berarti ini seperti orang normal biasanya. Buka helm ngasih, tapi emang karena posisinya Mas enggak, mungkin karena capek juga kali ya, Mas ya. Betul. Udah mau jam 11 udah lebih dari jam 11 kan, posisi gerimis. Betul.
Jadi nggak kepikiran tuh. Ya langsung gas aja pulang. Pas pulang suasana beda. Wah. Itu yang saya alamin tuh. Kok jadi berubah nih? Ya kan? Gokil sih. Kalau saya salah jalan, ya kan jalannya itu aja. Maksudnya nggak ada jalan lain. Karena meruyung cuma satu ya udah satu aja, nggak gitu bercabang kan? Dia. Nggak bercabang kan? Saya lihat sepanjang jalan saya pulang itu, kok ini kuburan. Itu real bener-bener Mas, berarti jalan di tengah kuburan atau samping kanan kuburan, kiri masih ada kayak perkebunan gitu Mas? Kuburan kanan kiri. Itu merinding tuh Mas. Kuburan kanan kiri bener-bener. Yang tadi saya lewatin itu keramaian rumah, bukan keramaian sih, apa namanya? Suasana perkampungan lah. Iya kan, karena kan makanya tadi saya bilang itu jalan haji apa saya lupa tepatnya gitu kan. Saya masuk itu rumahnya maksudnya rumah berbeda dari rumah perkampungan pada umumnya gitu kan. Nggak ada yang beda, maksudnya suasana lampu-lampu atau kayak ada hiruk pikuk di dalam lampu kan ya rumah nggak terlalu rapat lah, maksudnya jarak-jarak. Tapi nggak ada kayak di dalam rumah tuh kayak nggak ada aktivitas itu dia. Berarti emang nih orang udah hening, aktivitas juga hening, nggak ada aktivitas gitu kan, dicampur hujan lagi sana kan. Jadi emang posisi tapi positive thinking terus nih, nggak aneh-aneh nih pala nih. Nggak aneh-aneh. Nah pas saya pulang, saya ketemu jalur itu, saya baru mikir kok ini di kuburan, ya kan? Dan saya sempat info lah ke grup. Dulu kan saya punya grup buat komunitas itu kan. Ada persatuan ojol. Betul. Nah disitulah saya share lokasi saya. Tolong dong share buat arah pulang, saya nggak bisa keluar dari sini, saya bilang gitu. Karena ini kuburan kanan kirinya. Dan teman saya juga ada yang bertanya, itu bener bro di situ? Saya juga nggak nyangka kalau itu ternyata kuburan. Wah. Jadi nggak berpikir saya masuk itu, yang terlihat saya rumah. Tapi nyadarnya pas gimana? Pas pulang. Pas saya pulang kan gini Mas, jatuhnya kan Mas nganterin Mas muter balik dong. Muter balik nih, karena helm udah segala macam udah dibayar juga sama dia. Muter balik, langsung ngeh atau kayak jalan biasa dulu baru ngeh? Awalnya jalan dulu. Awal jalan pas tengah jalan saya baru nyadar itu kok sepanjang saya jalan itu ternyata kuburan. Dan gelap kuburannya apa gimana? Ya gelap. Maksudnya ya itu dia yang tadi saya bilang, jarak rumah itu jauh-jauh. Nggak yang berdempet kayak sekarang. Posisi Mas pada saat itu gimana? Nah, panik kah? Takut banget kah? Atau jadi pusing atau ya gimana tuh Mas? Nah itu dia. Jadi saya sempat berpikir, waduh, kok ini kuburan ya? Ya kan? Ya panik lah. Saya sempat balik lagi. Buset, berarti Mas mental baja juga ya? Sempat balik lagi. Cuma saya mikir lagi, saya ngapain saya balik lagi gitu kan? Akhirnya itu dia, saya minta Sherlock akhirnya. Jadi Mas pada saat itu udah saya mencoba tenangkan diri lah. Iya. Karena kan kuburan men, udah. Balik lagi nih Mas. Nih Mas berarti sempat balik lagi. Sempat balik lagi saya. Tetap ujung juga kuburan. Aduh. Coba. Itu yang saya nggak habis pikir, kok ternyata saya lihat kuburan. Ini real banget nih Mas. Iya itu real pengalaman saya pada saat saya jadi ojol itu. Itu emang nggak pernah terlupakan itu. Iya. Akhirnya saya minta Sherlock sama kawan kan, di share lah. Dan benar, ternyata lewat rutenya itu emang lewat rute kuburan Mas. Jadi itu dia, makanya saya sempat mau panik bagaimana, saya posisi sendiri kan. Iya. Saya mencoba tenangin diri aja nih, ya kan, karena nggak mungkin dong saya bertanya ke orang, nggak ada, ya kan. Akhirnya saya minta Sherlock, saya info ke grup. Di grup itu kan ada komunitas saya kan, saya Sherlock ke grup untuk apa? Bimbing saya keluar dari jalan keluar ini. Lah, gitu iya. Karena di saat saya berangkat nggak seperti ini, kok pulang seperti ini gitu kan. Nah disitulah saya sempat jalanin terus menyusuri gitu. Terus kuburan ini menyusuri kan. Nah ceritanya di depan saya itu kayak ada gapura gitu. Waduh, ya kan, gapuranya udah kelihatan gapura kuburan berarti nih Mas. Jadi gapuranya itu warna putih.
Gapura itu warna putih dan di situ ada orang, Mas. Itu dia. Nah, Mas, yang saya mau nanyain, Mas, kuburan ini jalannya aspal atau tanah yang Mas jajakin? Tanah kerikil batu gitu. Makin merinding saya nih, Mas. Iya. Jadi Mas datang ke perkampungan yang biasanya aja udah pasti bagus lah kalau perkampungan ini, apa udah emang tanahnya sama? Kalau yang Mas inget nggak? Nah itu dia. pas rumah itu. Jadi posisi saya masuk, saya nggak terlalu nge sama yang namanya jalannya. Kontur tanah atau enggak? Karena kan saya fokus ngeliat maps lagi ya. Ngeliat map lagi kan, iya, takutnya kan bahaya lah. Dan saya pulang itu jalanan tanah semua, maksudnya dalam artian tanah kerikil lah. Oke, nah tadi ngeliat lagi ada orang di gapura, Mas nggak tanya, Mas? Nah itu dia, saya sempat mau nyamperin, ya kan. Cuma tuh orang itu rame kayak gimana sih? Jadi kayak keributan gitu. Dari jauh nih kayak gimana sih? Jadi orang berantem apa? Iya itu dia. Saya takutnya orang berantem. Akhirnya saya nggak sempet nyamperin dia. Karena udah ketakutan duluan. Berarti 2 orang apa gimana, Bos? Dia ada 4. Oh, berempat. Ya. Mas juga mikir nggak sih, anjir, berempat di kuburan ngapain? Nah itu dia. Jadi kejanggalan saya di pas pulang ini yang saya nggak bisa. Waduh, ini kok aneh gitu kan? Itu kan di gapura yang Mas mau menuju nih. Mas kan menghindari. Cara menghindari itu bagaimana, Mas? Itu dia, saya putar balik lagi, Mas. Waduh. Jadi saya berputar-putar aja di situ, Mas. Wah. Berapa lama kira-kira? Ya, adalah kurang lebihnya 20 menit 30 menit lah saya di situ tuh. Kalau yang Mas ngeh lah, yang Mas rasain. Iya, karena lumayan lama sih saya di situ, karena kan gila itu 30 menit lama banget, Mas. Banget kan. Kita nunggu orang karena saya muter sini kok ini lagi gitu kan. Muter sini ini lagi gitu. Jadi kayak keder gimana sih, Mas? Gak baca-baca abis itu? Ya kan saya tadi udah bilang saya coba menenangkan diri gitu kan. Kalau buat panik saya udah panik gitu. Iya sih. Akhirnya baca-baca lah. Baca-baca. Semampunya bisa nih. Semampunya. Iya. Akhirnya Mas, untuk Mas bisa keluar di kondisi mencekam gimana? Kebetulan kan saya tadi minta Sherlock, dikirim lah sama kawan saya kan gitu. Ya udah saya ikutin map itu. Ternyata benar yang saya masuk ke situ ya jalurnya itu. Kuburan. Tapi nggak ngelewatin di gapura putih itu? Nggak, karena mungkin itu yang di depan saya lihat itu beda arah, bukan saya yang lewatin. Karena pas saya jalan masuk itu nggak ketemu dia. Gak ngelewatin gapura itu. Tapi kan emang nggak ngeh juga kalau Mas lewat kuburan. Nah itu dia, makanya yang saya heran, saya kayak di 2 dimensi. Wah, dimensi berbeda ya. Nah, dimensi berbeda itu. Iya. Saya waduh. Tapi pas keluar juga benar-benar kuburan, bukan nggak ada rumah perkampungan lagi. Nggak ada. Jadi itu saya bilang rumahnya itu berjarak. Jadi nggak yang rapat gitu kan. Gitu. Pulang didapat nih langsung pulang itu ke rumah atau langsung ke base camp? Base camp. Saya pulang. Cerita langsung apa gimana? Iya, karena kan kebetulan kan pada saat itu kan kita kan kalau nongkrong ojol itu kan di Lenteng itu ada base campnya, ada BC-nya lah. Nah saya dari sepanjang saat saya jalan pulang, saya langsung ke tujuan kan. Nah di situ kawan-kawan bertanya gitu kan. Kenapa lu bro gini? Gitu kan. Itu bener ngantar customer, bener asli ada gitu kan. Nah cuma yang saya terima apa? Nggak ada, Mas. Kan udah dikasih uang tunai. Nah, itu dia, saya cari nggak ada. Aneh, tapi pada bingung juga semua. Pada bingung karena kan posisinya itu gimana ya? Isinya bener-bener di kuburan gitu. Dan di maps tuh ada tulisan kuburan apa-apa, pasti kan ada apa gimana tuh pada saat nama mapnya kuburan apa, TPU apa ya? Tapi bener ada itu. Ada kuburannya. Saya coba di map ternyata kuburan. Atau orderan yang bekas riwayat orderan gimana Mas? Nah, di riwayat orderan itu apa ya? Jalan Haji apa Meruyung gitu aja. Ada riwayat orderan ada. Oh tapi benar ada. Ada. Ceweknya juga ada itu ada. namanya itu. Ada.
Enggak Mas apa? Iseng gitu. Ya kan kalau zaman dulu kan tahu sendiri. Namanya telepon itu kita udah di blacklist, nggak bisa. Oh iya, ojol tuh udah nggak boleh sembarangan. Udah nggak sembarangan, nggak kayak sebelumnya. Kalau sebelumnya kan kita masih bisa telepon gitu kan. Sekarang udah nggak bisa. Gila. Tapi ada penasaran nggak sih Mas kayak besokannya aku mau ngasih penasaran ada. Karena ya itu dia. Kok ini nganter ke sana dengan alamat yang benar, tapi sampai sana kok nggak benar gitu. Iya, itu benar-benar kayak udah di dua alam ya Mas. Iya, itu dia yang saya alamin ya, dua alam. Baik, berarti ini yang benar-benar spektakuler dari Mas Agung, kisah nyatanya Mas Agung pada saat menjadi ojol. Oke, berarti kawan-kawan kita harus mendapatkan pesan moral juga, bahwasanya memang kita pernah dikerjain di dua alam atau dengan bangsa-bangsa yang lain lah. Iya. Tapi jangan pernah kalian untuk takut, dan jangan pernah juga dengan hal kayak gitu jadi profesi kita, mata pencarian kita jadinya nggak ini ya. Betul. Oke. Terima kasih banyak. Berarti inti dari segala inti Mas, kalau misalnya Mas pengen kasih pesan ke kawan-kawan alur kehidupan, apa nih Mas yang Mas petik dari pengalaman penggalan cerita Mas ini nih? Jadi kalau menurut saya jangan patah semangat lah. Jangan patah semangat. Karena kan suatu hal yang tidak terjadi itu bisa terjadi dan kita bisa menghindarinya, ya kan? Oke. Gitu kan. Tapi ada alhamdulillahnya juga Mas. Alhamdulillahnya betul. Mas nggak ditampakin. Betul. Ya, gitu. Ya mungkin itu suatu suatu membawa rezeki mungkin. Iya. Pasti habis dari situ banyak orderan iya kan? Jadi iya betul. Iya berarti siap. Terima kasih banyak Mas Agung udah mau diundang di Alur Kehidupan. Baik kawan-kawan Alur Kehidupan, tadi kita telah menyaksikan dan menonton cerita dari Mas Agung. Nah, bagi kalian nih yang ingin bertanya-tanya, yang ingin sharing-sharing, bisa banget nih di bawah kolom komentar kita ya. Dan kalian juga yang pengen diundang dan ingin menceritakan kisah-kisah seram kalian, boleh banget di email di bawah ini. Terima kasih, salam Alur Kehidupan.